Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ. Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Raja-raja Kerajaan Demak. Raden Patah berkuasa tahun 1500 sampai tahun 1518 m. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina, yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 m. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Adipati Unus berkuasa tahun 1518 sampai tahun 1521 m. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, takhta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus tahun 1488 sampai tahun 1521. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, 2005, karya Slamet Muljana, pada 1521 Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggono berkuasa tahun 1521 sampai tahun 1546 m. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau Kemenangan yang Sempurna. Kelak, Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Panarukan, Situbondo, yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan, Banyuwangi pada 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Sunan Prawata berkuasa tahun 1546 sampai tahun 1549 m. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggana yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun, ketika Arya Penangsang putra dari Surowiyoto melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada 1547. Arya Penangsang berkuasa tahun 1549 sampai tahun 1554 m. Arya Penangsang menduduki takhta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri Kalinyamat penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas, dan Hadiwijaya menduduki takhta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Masjid Agung Demak. Peninggalan sejarah yang sangat terkenal dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak.
Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Sanga yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak masyarakat yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa. Demak merupakan sebuah kesultanan kerajaan Islam di pesisir utara Jawa Tengah Deliar, 1983. Terdapat beberapa pendapat tentang dari mana asal istilah Demak. Pertama, Demak berasal dari bahasa Kawi yang artinya pegangan atau pemberian. Kedua, Demak berasal dari bahasa Arab dama, yang artinya air mata. Pemberian nama tersebut dikaitkan dengan usaha susah payah yang dilakukan untuk menegakkan Islam di Jawa. Ketiga, Demak juga berasal dari bahasa Arab Dimyat. Banyak terdapat berita yang berlainan mengenai keberadaan Demak namun Demak seperti telah diketahui oleh para peneliti maupun masyarakat banyak merupakan salah satu tonggak keberhasilan awal Islam di Jawa. Demak hadir ketika Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada tahun 1478, dengan ditandai Candra Sangkala, sirna ilang kertaning bumi yang berarti 1400 Jawa. Keturunan Majapahit ini membuat daerah pantai seperti Tuban, Gresik, Panarukan, Demak, Pati, Yuwana, Jepara dan Kudus menyatakan diri lepas dari kekuasaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit redup dari panggung sejarah Nusantara, kemudian muncul kerajaan baru, yaitu Kesultanan Demak, yang rajanya masih keturunan dari dinasti Majapahit. Sultan Demak yang pertama bernama Raden Patah atau Sultan Shah Alam Akbar. Beliau adalah putra Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir Purwadi, 2010. Sebelum mendirikan Kerajaan Demak, Raden Patah terlebih dahulu membina basis pesantren. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam persoalan-persoalan agama, dibantu oleh para ulama, yakni Wali Sanga, Badri, 1996. Peradaban Islam Jawa mulai berkembang lebih kukuh sejak berdirinya Kerajaan Demak. De Graaf mengatakan bahwa peradaban Islam mampu mengganti peradaban Hindu Jawa kuno Majapahit. De Graaf mengatakan, baru setelah kemenangan politik dan budaya menyebabkan ajaran dan tatanan baru menurut Islam mudah diikuti oleh masyarakat di Kepulauan Nusantara. Purwadi, 2010. Ada dua pendapat tentang kejatuhan Kerajaan Majapahit. Pertama, perang dengan Demak dan kedua, kejatuhan Majapahit diakibatkan karena kelemahan ekonomi serta keruntuhan dalam negeri sendiri. Pergolakan-pergolakan yang terjadi antara kota perdagangan dan Majapahit pada dasarnya karena perbedaan agama. Kota-kota perdagangan di pesisir utara telah dipengaruhi Islam sedangkan Majapahit masih beragama Hindu. Perdagangan dengan luar negeri dikuasai oleh orang-orang asing seperti para saudagar Muslim dari Persia, Gujarat, India Selatan, dan juga orang-orang Cina. Pada akhir abad ke-14 kekuasaan Majapahit mulai mundur dan timbul perpecahan dari dalam Perang Paregreg, sedangkan di pesisir mulai tumbuh subur kota-kota perdagangan yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Sekitar 1520 m, kekuasaan Majapahit telah runtuh, dan beralih ke Kesultanan Demak di daerah pantai utara Jawa Tengah. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah tahun 1478 sampai tahun 1518. Pada tahun 1478, Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintara Demak. Pamor kesultanan ini didapatkan dari Wali Sanga, yang terdiri atas 9 orang ulama besar, pendakwa Islam paling awal di Pulau Jawa. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban dan Gresik, Raden Patah sebagai Adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit. Saat itu, Majapahit memang tengah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan proklamasi itu,
Raden Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Shah Alam Akbar. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming di China mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya kelima di Majapahit, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri yang cantik jelita dan pintar ini segera mendapat tempat istimewa di hati raja. Raja Brawijaya sangat tunduk kepada semua kemauan sang putri jelita, hingga membawa banyak pertentangan dalam istana Majapahit. Pasalnya sang putri telah berakidah tauhid. Saat itu, Brawijaya sudah memiliki permaisuri yang berasal dari Champa, sekarang bernama Kamboja, masih kerabat Raja Champa. Sang permaisuri memiliki ketidakcocokan dengan putri pemberian Kaisar Yanlu. Akhirnya dengan berat hati raja menyingkirkan putri cantik ini dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dihibahkan kepada Adipati Pelembang, Arya Damar. Nah, di sanalah Raden Patah dilahirkan dari rahim sang putri Cina. Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun. Pada masa mudanya Raden Patah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawanan dan politik. 20 tahun lamanya ia hidup di istana Adipati Palembang. Sesudah dewasa ia kembali ke Majapahit. Raden Patah memiliki adik laki-laki seibu, tapi beda ayah. Saat memasuki usia belasan tahun, Raden Patah bersama adiknya berlayar ke Jawa untuk belajar di Ampel Denta. Mereka mendarat di Pelabuhan Tuban pada tahun 1419 m. Raden Patah sempat tinggal beberapa lama di Ampel Denta, bersama para saudagar muslim ketika itu. Di sana pula ia mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina, yaitu Laksamana Cheng Ho yang juga dikenal sebagai Dampo Awang atau Sampo Utaijin, seorang panglima muslim. Raden Patah mendalami agama Islam bersama pemuda-pemuda lainnya, seperti Raden Paku, Sunan Giri, Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Qasim, Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara. Ia diiringi oleh Sultan Palembang, Arya Dila 200 tentaranya. Raden Patah memusatkan kegiatannya di Bintara, karena daerah tersebut direncanakan oleh Wali Sanga sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Di Bintara, Raden Patah juga mendirikan pondok pesantren. Penyiaran agama dilaksanakan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Perlahan-lahan, daerah tersebut menjadi pusat keramaian dan perniagaan. Raden Patah memerintah Demak hingga tahun 1518, dan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa sejak pemerintahannya. Secara berturut-turut, hanya 3 Sultan Demak yang namanya cukup terkenal, yakni Raden Patah sebagai Raja pertama, Adipati Muhammad Yunus atau Pati Unus sebagai Raja kedua, dan Sultan Trenggana, saudara Pati Unus, sebagai Raja ketiga tahun 1524 sampai tahun 1546. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang, diantaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerjasama antara ulama dan umara penguasa. Keberhasilan Raden Patah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindra Wardana yang merebut takhta Majapahit 1478 hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Selain itu, Patah juga mengadakan perlawanan terhadap Portugis, yang telah menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak. Ia mengutus pasukan di bawah pimpinan putranya, Pati Unus atau Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor, 1511 meski akhirnya gagal. Perjuangan Raden Patah kemudian dilanjutkan oleh Pati Unus yang menggantikan ayahnya pada tahun 1518. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid 1479, yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh Wali Sanga. Demikianlah cerita ini, maaf kalau ada tidak berkenan di hati Anda. Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita, amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.